IKN itu kayak bela negara. Jadi, waduh saya dibutuhin nih. Selera saya dibutuhkan negara, pola pikir saya dibutuhkan negara untuk memastikan IKN berhasil. IKN kita harus rame. Cara bikin rame adalah jangan bikin pusat pemerintahan doang, jangan kumpulan kantor pemerintah. Nah, tapi jangan menjudge atau menghakimi si IKN dalam hitungan 5 tahun. Washington DC, to be Washington DC itu butuh 100 tahun. Untuk menjadi livable city. Ya, jadi kalau mau fair, mari kita evaluasi IKN itu di 2045 lah. Yang bikin terharu kita bikin jembatan ya, buat hewan. Cuma mahal lagi. Jembatan buat hewan. Hewan apa Kang Emil? Persepsinya karena incumbent kan gitu ya, memang terlihat lebih mudah di Jawa Barat. Tapi kan di Jakarta juga kepake ilmunya ngurusin kota. Maka hati memang berat di Jawa Barat, tapi tidak menutup Jakarta. Nah keputusannya mungkin. Kang Emil kan udah kelar nih di gubernur, lalu aktif di Ternyata enak kemarin. jadi orang bebas. Apa enaknya? Hah? Enaknya nggak pakai ajudan pasti. Bangun pagi nggak mikirin apapun. Serius? Kan kalau dulu mah bangun pagi, alah demo buruh belum beres gitu kan. I see. Paripurna apakah sudah disiapin materi pidato bangun pagi tuh. Sekarang kan bangun pagi, Persib menang, alhamdulillah gitu. Paling. Banyak momen-momen mindful buat diri sendiri. Jadi saya tahu kebebasan ini ada umurnya kan, nanti pilkada lagi. Makanya saya mau traveling keliling dunia, saya mau ke Argentina, mau ke lihat aurora borealis ke Skandinavia yang belum pernah saya lihat. Sebelum nanti November. Ya, mau puas-puasin traveling. Pilkada mau ke Jakarta atau Jabar? Juni diputusin. Juni diputusin. Tapi dua-duanya kayaknya punya pendukung yang kuat. Kalau mau jujur, survei Jakarta kan bagus hari ini. Ya. Cuman belum signifikan. Makanya kenapa saya bilang Juni, ya Juni kita lihat. Kalau Jabar juga bagus. Gitu. Dikasih satu baliho aja Jakarta boleh. Itu move yang sangar tuh kemarin. Semua orang salah sangka itu gimana marketing S3 itu katanya. Sebenarnya nggak gini, sebenarnya marketingnya bukan marketing S3. Jadi kita mau jualan produk, memang teaser dulu kan, gitu. Saya masih penasaran, dulu kita terakhir ketemu kan di rumah dinas ya Kang Emil. Iya, kita dulu kan janjinya 50 tahun dengan six packs dan kayaknya terjaga sampai sekarang. Baru menjelang 4 packs. Kalau 2 udah terlampaui. Ada jendolan. Kalau 4 menjelang. 6 belum kelihatan. Nah, yang membuat Kang udah Emil, mulai belum kan? Udah jalan aja. Udah mulai. Kang Emil, yang membuat Kang Emil tetap relevan untuk situasi apapun itu apa sebenarnya? Oh, satu, ini pelajaran hidup buat anak-anak muda nih. Manusia itu nggak bisa ngatur takdir, itu wilayah Tuhan. Persis. Tapi manusia bisa mengatur cara merespon kepada takdir. Cara merespon kepada takdir. Kita bisa atur, yaitu beradaptasi. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan, beradaptasilah terhadap takdir secepat mungkin. Saya pernah ditinggalkan anak, saya beradaptasi kan. Ya. Dengan segalanya. Saya tidak jadi di nasional, saya beradaptasi dengan takdir, saya move on. Jadi batin tuh tenang, Mas. Jadi poinnya adalah cepatlah beradaptasi jika takdir itu datang. Gitu. Pak, kok nggak dikawal-kawal sendirian di mall kemarin kan? Ya nggak ada masalah juga gitu, hidup tetap lancar, pesan sendiri, bayar sendiri. Kalau dulu kan diurusin gitu kan, pesan Grab sendiri. Jadi kuncinya itu, makanya happiness itu, kebahagiaan itu datang ya dari mindset kita. Untuk membentuk mindset dan kemudian kita beradaptasi itu tahapannya gimana kayaknya? Ketika orang mau berubah kan pasti ada denial dulu, lalu dia ngerasa kayaknya nggak harus gue lakukan deh. Kuncinya satu, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Jabatan tidak abadi, kegantengan tidak abadi, gitu kan ya. Semua makanya butuh effort. Makanya saya melihat semua itu sementara. I see. Jadi orang yang stres itu karena terlalu memegang sesuatu terhadap comfort zone dia, seolah-olah selamanya akan begitu, sehingga mentalnya tidak siap pada saat comfort zone-nya hilang atau berubah. Nah saya berusaha itu,
Yang tidak berubah adalah saya ingin tetap sibuk. Jangan berubah menjadi tidak sibuk, karena saya butuh kesibukan supaya otak saya jalan kan. Kedua, hidup harus bermanfaat. Makanya saya sekarang ngurusin bisnis banyak. Bikin kafe, bikin produk skincare laki-laki, karena risetnya ternyata para lelaki ini kalau cuci muka pakai produk perempuan. Atau pakai sabun mandinya. Sabun mandinya yang batangan atau punya istrinya. Itu real, makanya itu akhirnya diskusi dengan ini saintis, saya bilang kita kan laki-laki tropis, masa produknya disamain dengan laki-laki di Eropa. Lahirlah inovasi-inovasi yang saya jadikan. Itu siasat untuk melawan ketidakabadian juga? Artinya harus ada usaha, tapi nggak bisa dilawan ya. Ya pasti. Orang kadang-kadang masih gini ya, di dunia modern nih teman-teman ya, kita tuh sebagian dari kita tuh masuk golongan yang butuh pujian orang itu. Hidup kita tuh masih butuh validasi. Itu yang bikin itulah kenapa di medsos persoalan. banyak wajahnya tuh palsu-palsu kan. Lahir filter-filter dengan segala rupa. Karena kalau nggak pakai filter dia nggak pede. Berarti kan nggak dipuji. Nah, masih banyak golongan yang ingin dipuji satu. Dia ingin disebut mewah, kaya, padahal nggak mampu. Beli tas Hermes tapi nyicil. Padahal barang mewah itu kan simbol pencapaian. Kalau barang mewahnya aja nyicil, apalagi palsu, itu nggak bukan berarti pencapaiannya juga kan sebenarnya palsu karena dia butuh pujian gitu. Nah, jadi saya selalu memposisikan diri hidup itu ngalir aja gitu ya. Jangan stres, karena stres kadang-kadang datang dari ekspektasi kita yang tidak termanage kan. Atau terlalu tinggi. Yang dipuji orang, yang disebut ini itu padahal nggak mampu. Makanya saya bilang kemana-mana bahagialah dengan ukuran sepatumu masing-masing. Karena ganti ukuran pasti nggak nyaman. Iya, sakit. Ke bawah kekecilan, ke atas longgar. Jadi hidup itu ya happy di situ. Di tukang beca happy, konglomerat happy. Tapi jangan ditukar. Ya. Nah itu filosofi batin saya ya di hari-hari ini. Beradaptif dengan takdir, tidak lagi gubernur, mempersiapkan diri karena takdirnya saya ada pilihan periode 2 gitu kan, menyibukkan diri dengan bisnis, menyibukkan diri dengan hal-hal bermanfaat, termasuk saya lagi mempersiapkan organisasi kemanusiaan, namanya Indonesia Quick Response, relawan kemanusiaan. Jadi ternyata saya menemukan profil saya ini bisa mengajak orang baik untuk menyalurkan kebaikan, tapi pengennya lewat saya. Oh gitu Pak, saya bilang ya udah supaya terukur, transparan, saya bikin organisasi ya Pak. Banyak nih yang saya sebut. Nah saya mau rilis itu. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, sehingga nolongin orang susah di mana-mana. Kan indeks generosity index kita nomor 1 sedunia kan. Betul. Kemurah hatian. Ini persis cerita itu mewakili itu. Duitnya banyak. Dia nggak punya proposal, nggak punya cara nyalurin kebaikan. Dan butuh figur yang di sisi lain orang di bawah, kelompok-kelompok ditolong butuh, bingung mengkomunikasikan. Nah, saya di tengah-tengah. Kenapa si golongan ini lewat saya? Berarti kan dia punya trust ke sosok saya. Itulah kenapa lahir dunia endorsing, gitu kan? Mempercayakan kepada sebuah figur untuk bahwa tujuan sesuatu bisa tercapai. Makanya yang minta endorse saya ada 200 merek. Makanya nggak jadi gubernur, kesibukannya beneran saya bilang, wah saya pensiun cuma modal jempol aja ini. Follower 20 juta. Jadi si follower 2 juta itu kalau dimonetisasi lumayan tuh. Itu udah kayak satu negara itu. Satu posting, 2 posting bisa 100 juta kan. Waduh, pensiun udah ada modal gitu. Nah itulah ekonomi baru. Gitu. Ditambah IKN, jadi ada penyaluran intelektualitas. Kalau tadi kan ngisi kesibukan dengan bisnis kemanusiaan. Kalau IKN itu kayak bela negara, Mas Inu. Jadi, waduh saya dibutuhin nih. Selera saya dibutuhkan negara, pola pikir saya dibutuhkan negara untuk memastikan IKN berhasil. Secara persisnya Kang Emil di IKN itu sebagai kurator. Untuk definisi kurator kan dia menyeleksi, mengomentari, kemudian mengarahkan kualitas sebuah situasi kan. Nah, IKN ini selera siapa yang dijadikan selera IKN? Nah, Pak Jokowi kan sibuk. Kan harusnya selera presiden, maaf ya. Karena keputusan presiden menitipkan
seleranya ke Kang Emil, ke saya. Sehingga yang saya putuskan, yang saya arahkan, yang saya komen atas nama Presiden. Nah, Presiden di IKN itu secara desain 3, menitipkan Forest City. Jadi kotanya bukan kayak Jakarta, Jakarta kota beton, kalau di sana kota hutan, tapi banyak bangunan gitu. Kedua, Smart City, semuanya harus full teknologi, kerja bisa di mana aja, tidak harus di kantor, bisa di hutan sebelah kantor, bisa di sungai, di mana gitu kan. Yang ketiganya Livable City, jadi orang manusiawi, jalan kaki, bermain apa gitu. Untuk 3 itu selera dari Pak Jokowi yang dititipkan Kang Emil itu dikomunikasikan dengan cara apa? Oh, rutin ketemu, Mas. Rutin ketemu. Biasanya 2 minggu sekali atau pas ke IKN kita camping. Nah, di IKN itu kapan-kapan Kompas mampir ke sana. Udah beberapa kali sih kami. Ada glamping, Mas. Ya, Tahu kan ya? Pak Jokowi itu paling suka di glamping. Dan saya ada teorinya. Kenapa di glamping Pak Presiden selalu good mood? Karena dikelilingi pohon. Ya. Pas dicek indeks ini apa? Polusi Rendah. perfect, bukan rendah lagi gitu. 0. Hampir 0 polusinya. Terus ngecek hari ini Jakarta Jauh banget. makanya di sana nggak ada polusi. Pikiran Hujannya hujan oksigen kan. Oksigen itu kalau turun dari pohon ngurangin adrenalin. Kan kita rush ya adrenalin. Kalau di Jakarta kan saya keras ada detak jantung kan. Apa yang dilihat di jalan klakson lah apa kan bikin adrenalin naik. Nah, di sana tuh makanya beliau happy di sana. Dan kalau tidak ada halangan Agustus kita upacara di sana 17 Agustus di 2002. Dan terkejar, saya sebagai kurator udah ngecek secara ilmiah terkejar. Apa terkejar aja itu tahap 1 ya. Oke. Apa aja yang Jadi tahap 1 itu adalah kantor-kantor kementerian utama, kantor presiden dan istananya, ya, dan alun-alun dan namanya sumbu kebangsaan atau aksis. Aksisnya, oke. Itu, tapi di luar itu ada hotel swasta udah masuk. Jadi kalau dia bilang, oh ini APBN semua, enggak, yuk ke sana. Hampir 40 triliun itu bukan uang APBN. Swasta. Cuman lagi naik beton, naik cor-coran kan jadi gitu belum ya. kelihatan ya. Tapi Juni ada 1-2 hotel udah beres gitu. Ada PSSI punya 7 lapangan, itu duit dari FIFA ya. Pak Erik hebat lah punya koneksinya. Itu ya, jadi dan IKN itu didesain dari nol. Jadi tidak ada di Indonesia negara membangun kota dari nol tuh hampir nggak ada. Biasanya swasta kan. Swasta ya. Kalau ini kan negara. Dan belajar dari swasta kan biasanya bagaimana sebuah Makanya kota itu coba berhasil. kawan-kawan mampir ke kota-kota kok lebih rapi ya gitu ya. BSD kok lebih rapi, bener nggak? Jalanannya lebih teratur. Gitu. Ya. Kalau masuk ke kota yang bukan swasta kan, kok amburadul kok. Nah ini jadi percontohan kota yang didesain dari nol dan visinya itu kelas dunia gitu. Ah, itu berat di saya itu. Makanya saya ingatin terus kelas dunia itu. Kelas dunia itu gini loh standarnya. Gitu. Dubai, kualitas bangunannya harus kayak Dubai, kelas dunia kan. Tapi kehidupan sosialnya kan di Dubai nggak ada. Semua orang nge-mall gitu. Cuman hub aja itu kan juga. Ini nggak begitu, di IKN tuh orang harus jalan di trotoar. Harus bertemu. Tadi livable tadi ya? Livable tadi, bukan indoor to indoor kayak di Dubai gitu. Nah, dan yang terpenting kemarin waktu saya sampaikan, karena ini pertanyaan banyak dari warga kan. Kenapa sih harus bikin IKN? Kan, betul? Jawabannya sederhana. 1, IKN itu bukan ide Pak Jokowi. Idenya dari zaman dulu. Hanya kebetulan di zaman Pak Jokowi, ide itu direalisasikan. Di zaman kolonial tahun 20-an, Batavia itu akan pindah ke Bandung. Sebagai ibu kota. Karena Batavia banyak penyakit, malaria, Sundanika, banyak orang mati kan, tidak sehat. Pindahlah militer pindah, Kementerian Perhubungan pindah, SDM pindah. Baru Jepang datang menghalangi itu tahun 42. Jadi Bandung itu adalah IKN gagal versi pemerintah kolonial Belanda. Kalau sejarah tidak berbelok, itu akan jadi ibu kota. Ibu kotanya Indonesia ya namanya Bandung. Zaman Pak Karno kan di Kalimantan. Ya, Palangkaraya ya. Pakai jengkal gitu. Tembel Barat tengahnya. utara dapatnya Palangkaraya gitu kan. Zaman Pak Harto
nggak mau jauh dari Jonggol. Jakarta, Jonggol. Udah banyak spekulan tanah kan. Sehingga Banyak korbannya ya. nggak jadi, keburu reformasi. Nah, Pak Jokowi milih sekarang karena kita butuh air. Kalau Palangkaraya nggak ada air, nggak ada wilayah lautnya. Oke. Nah, sehingga lengkaplah posisi hari ini masih di Kalimantan, yang radiusnya 3-4 jam ke kiri, ke arah Aceh, 3-4 jam ke Papua. Oke, tengah-tengah ya. Kebetulan kan bandara mau dibangun. Pak Jokowi juga bilang, kita akan coba yuk naik pesawat. Mendarat di situ. Ya, dari IKN ke paling ujung timur. Oh, oke. Berapa jam, kita tes dari IKN ke ujung barat. Harusnya menurut teori, plus minus sama, untuk menandakan positioning di situ. Alasan kedua, pemerataan, itu betul. Sumatera plus Jawa, itu mendominasi 80% ekonomi Indonesia. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, dan ke timur hanya 20%. Kan jomplang kan? Nah, dengan adanya IKN apa yang terjadi? Terjadi orang pindah. Orang-orang pintar dari Jakarta, dari mana akan ke IKN jadi warga IKN kan? Pembangunannya butuh pasir dari Sulawesi, suplai makanan dari Sulawesi Tengah kemarin sudah deal. Apa artinya? Kan ekonomi Sulawesi Tengah dan Tenggara naik karena suplai sayur-sayur. Terus pasirnya, betonnya apa, maka tumbuhlah yang tadi hanya 20% akan menyeimbangkan, tidak Jawa sentris gitu. Tuh. Tapi karena keputusannya politik, maka digorenglah menjadi isu politik kan. Golongan yang tidak suka terus menyuarakan ketidaksetujuannya, walaupun pernah ikutan potong tumpang misalkan ya. Golongan yang setuju termasuk saya ya harus melanjutkan keputusan sejarah ini. Karena ini bukan keputusan eksekutif, keputusan bersama antara eksekutif legislatif. Kalau semua keputusan harus dievaluasi ya nggak akan pernah beres. Karena demokrasinya kan bukan absolut, demokrasinya adalah suara terbanyak. Ya. Itu sistem yang kita pilih. Ya waktu IKN kan nggak semua partai setuju kan, tapi kan mayoritas setuju. Ya sudah ikuti aja. Tadi terkait Kang Emil sebagai kurator itu kan tadi juga memberikan penilaian, memberikan masukan juga ya, bahkan kepada Presiden. Kemarin kan Kang Emil juga cerita bahwa banyak ibu kota negara yang dibangun baru itu gagal. Kalau lihat kegagalan ibu kota baru itu, restoran yang di makanya waktu gagasan IKN ini akan diimplementasikan, saya menghadap Pak Presiden dulu, sebagai gubernur ya. Tapi kapasitas saya sebagai dosen arsitek. Pak izin. Gubernur saya dosen arsitek. Ini bukan sebagai gubernur Jawa Barat ya Pak, di sana Presiden. Ya Pak Ridwan, saya mau cerita karena saya ngajarin ilmu ibu kota negara waktu ngajar di ITB. Gimana Pak Ridwan? Ini Pak, saya buka. Pak ini gagal, ini berhasil cuma satu. Yang gagal kita jangan tiru gitu. Yang ini gagalnya apa? Kegedean Pak lahannya. Makanya lahan manusiawi ini kan sekarang dikurangi. Dulu gede banget. Sekarang hanya maksimal 3 kali Bandung. Ini kan orang lebih paham lah ya. Jadi nanti kotanya itu padatnya itu Bandung kali 3 lah. Kemudian yang ini terlalu dekat dengan ibu kotanya, Putrajaya. Sehingga akhirnya maghrib sepi Pak. Saya bilang. Kayak di Jonggol lah misalnya. Tinggalnya di Kuala Lumpur, mohon izin. Kerja di Putrajaya, maghrib pulang, sepi. Nah, kita jangan gitu Pak. Makanya keputusannya udah Australia juga sepi kan, Canberra. Jadi gimana caranya Pak? IKN kita harus rame. Cara bikin rame adalah jangan bikin pusat pemerintahan doang, jangan kumpulan kantor pemerintah, tapi jadi kota. Ada Taman Jaya Ancolnya, ada Universal Studionya, misalkan gitu ya. Ada universitas yang berasramanya, ada segala rupa untuk menjadi kota. PKL ada, mau makan mewah juga ada. Jadi kota itu kan heterogen. Jangan kalau homogen, saya pastikan pasti gagal. Nah, si yang gagal itu rata-rata homogen. Nah, tapi jangan menjudge atau menghakimi si IKN dalam hitungan 5 tahun. Washington DC, to be Washington DC itu butuh 100 tahun. Untuk menjadi livable city. Ya, jadi kalau mau fair, mari kita evaluasi IKN itu di 2045 lah. Ya, itu durasi yang adil menurut saya untuk mengevaluasi. Kalau ngitung 5 tahun kan belum banyak. Meskipun progresnya 5 tahun pun kelihatan ya. Secara menurut saya ya, kalau boleh saya bersaksi, ini kerja-kerja anak bangsa ini, aduh luar biasa. Siang malam semua ilmu ditaruh di situ, dicarikan solusi. Yang bikin terharu kita bikin jembatan ya.
buat hewan cuma mahal lagi. Jembatan buat hewan. Iya, karena waktu bikin jalan tol ada hutan yang kepotong lah ya. Oke. Migrasi Terus hewannya. crossing si hewannya gimana? Kita berdebat. Saya kan bukan hewan ya, jadi Animal rasional ya. cuman kan? seserius itu gitu apa si tim kita untuk memastikan Hewan-hewannya selamat. hewan itu paham bahwa ini tempat dia lewat gitu kan. Jadi di studi, oh ternyata bentuknya nggak bisa tegak lurus kayak jembatan kita, tapi harus melengkung. Radiusnya aja seolah-olah hewan kegiring ke apa, pohonnya apa. Itu. Hewan apa Kang Emil? Ada ya macam-macam Rusa. ya. Tapi intinya di lokasi itu orang utan lewat lewat. Jangan sampai ada foto kan orang utan apa lihat kebingungan lihat jalan lagi dikonstruksi gitu. Nah itu kan orang-orang yang nggak suka IKN kan akan mengeksploitasi hal kecil itu. Oke. Padahal itu pun sebenarnya dilakukan upaya untuk Iya. memberi ruang ya. Pada saat manusia hadir ke alam bebas harus ada kompromi. Jadi jangan memenangkan manusia mengalahkan flora fauna, Tapi keliru. dua-duanya bisa. Tapi manusia hadir koeksis. Nah itu yang paling benar menurut saya. Pak itu kayaknya IKN membabat hutan. Nah, berkali-kali saya sampaikan. Dulu saya pikirannya sama kan. Waduh hutan Kalimantan dibabat ya. Pas saya ke sana ternyata kebun berbentuk pohon. Pohonnya itu pohon eukaliptus. Ya. Yang kalau dibabat itu jadi tisu, jadi stiker, jadi kertas. Dan pasti 6 tahun dibabat. Dibabat, Gundu karena lagi, tanam lagi, babat lagi. Makanya IKN ini punya tujuan harus jadi hutan tropis. Makanya kita bikin pembibitan 20 sampai 30 juta bibit pohon yang nanti ditanam dalam hitungan 10 tahun. IKN yang tadi hanya eukaliptus buat kertas itu berubah jadi hutan beneran. Makanya sekarang nggak ada binatang, Mas. Karena nggak ada bunga. Kalau bunga nggak ada, lebah nggak ada. Oh, dia Kalau lebah nggak ada, ya, predator burungnya nggak ada. Kalau burung nggak ada, macan apa nggak ada ibaratnya atau burung. Nah sekarang dengan tropis insya Allah bunganya hadir lagi. Berarti Lebahnya kumbang, datang. lebah, kupu hadir lagi, burung-burung datang lagi dan seterusnya. Tapi itu direkayasa kan, disiapkan untuk membuat Jadi kota saya yang bilang tadinya bahwa kita tidak membabat hutan tropis, justru akan mengembalikan hutan yang tidak ramah fauna ini, hutan produksi kertas ini menjadi hutan tropis yang ramah fauna, berdampingan koeksis dengan manusia tadi. kalau Seru soal makanya kalau mau dibedah objektif ya, jangan dari perspektif politik aja capek. ya. Kalau kemarin kan agak ramai soal itu Kang Emil, persis kata Kang Emil kan bahwa ada manusia, ada hewan atau ada pendatang, ada penduduk lokal gitu ya. Yang kemarin kan sempat ramai soal penggusuran atau pemindahan lah ya, pemindahan warga yang ada di lokasi. Kemarin udah diklarifikasi itu tidak betul ya. Jadi di dalam jadi gini, bahwa ada yang harus pindah suka tidak suka memang ada di mana-mana ya. Misalkan ini sudah diputuskan jadi bandara, di situ ada pemukiman kan. Nah itu kan ada proses komunikasi, nggak mungkin lah nggak ada proses komunikasi. Dan itu ada bertahap, ada negosiasi, ada yang sifatnya penggantian, ada sifatnya pemindahan, dikasih tempat, tinggal pindah dan lain sebagainya. Jadi dan perwakilan adat warga lokal tuh di dalam struktur organisasi IKN itu diwadahi. Ibaratnya tuh organisasi IKN bukan orang Jakarta semua gitu. Orang Kalimantan Timur suku Dayaknya itu Banyak. terwakili di situ. Nah mereka lah yang paham untuk melakukan komunikasi gitu. Itu yang saya bilang. Jadi kadang-kadang berita-berita yang maaf ya kurang both side itu kadang-kadang lebih viral dibandingkan yang lengkap. progres pencapaian dan hal-hal baiknya yang kadang-kadang kan good news is not a good news is not a good news kan begitu. Kadang-kadang bad news is good news. Nah, mudah-mudahan saya sebagai kurator yang sering ke sana ya objektif aja. Pasti ada kekurangan ya, nggak mungkin perfect juga, tapi jangan menganggap ada kejahatan, ada niat buruk, enggak lah, nggak mungkin. Dan karena itu memang jadi spirit untuk pembangunan kota barunya kan, Iya. bahwa melibatkan semua
pihak dan apa yang ada di situ sebenarnya kan diwadahi juga. Tiba-tiba ada jalan tol baru, tiba-tiba ada bandara baru, tiba-tiba ekonomi wilayah timur semua bagian dari triliun-triliun uang APBN dan uang swasta kan, mensuplai ini orang ini itu dan sebagainya. Makanya kemarin di Rakernas itu saya bilang kepada wali kota, gubernur, bupati yang 500-an jumlah ini, hayu, let's go to IKN, ngetek gitu. Saya bikin ruko ya, saya bikin restoran Padang, saya bikin pergudangan, saya bikin apa gitu kan. Kenapa? Karena Anda semua ini pemilik saham. Ini ibu kota Nusantara, bukan tentang Kalimantan saja kan. Jadi semua harus mau punya jejak di sana. Ya, punya andil ya. Ya, Kadinnya Jawa Barat di sana, Kadinnya Jakarta ada di sana, Kadinnya Sumatera Utara apa ya bikinlah apa gitu. Nah, jadi OIKN lagi bikin menu lah dari skala kecil sampai skala besar. Triliun semua, dan saya bilang harus adil Pak, jangan ada yang mendominasi kan, sehingga terasa ini adalah kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Sebagai kurator ada hal yang dikoreksi nggak Kang Emil? Dan banyak. yang dikoreksi apa misalnya? Banyak si tim pembangun itu memindahkan wajah Jakarta ke IKN. Itu keliru menurut Kang Emil? Keliru lah. Maaf ya, di Jakarta kan full glass, Sudirman Tamrin kan. Pindahin itu ke IKN. Saya bilang nggak bisa. IKN itu adalah forest city. Forestnya di lingkungan Sudirman Tamrinnya harus hutan. Bukan hanya hijau ya, tapi pohon. Bangunannya juga nggak bisa kaca full, setengahnya harus hijau. Ibarat di sini nih, itu kan kaca ya, gedung kita. Ada fasadnya. Harusnya setelah kaca, buka pintu ada balkon, isinya tanaman. Terus ada ruang hijau di dalam. Jadi di dalam lobi kita buka, misalnya kita ke mall ya, buka pintu mall kan semua beton dan kaca. Nah kalau di IKN diwajibkan buka lobi besar, itu tengahnya tiba-tiba ada hutan kecil, atasnya ada skylight, nah itu kita wajibkan. Kita naik ke atas atap, wajib jadi hutan kecil. Kalau biasanya kan di Jakarta rooftopnya itu isinya kan AC, mesin kan gitu kan, bikin panas gas kaca gitu. Kalau di sana wajib setengahnya itu hutan. Jadi hutan di atas, hutan di wajah, hutan di dalam, hutan di lingkungan. Nah, kalimat sederhana saya ini banyak belum dipahami. Jadi mereka mendesain itu geometri, kaca, Dubai apa, saya bilang nggak bisa. Sampai saya bertengkar dengan satu developer, maaf yang saya sebutin. Karena saya nggak bisa Pak, saya ngejar waktu. Saya udah janji bulan Juni harus selesai. Saya bilang nggak bisa. Kalau ini disetujui, tidak sesuai dengan spiritnya. Anda menjadi contoh terburuk di IKN. Karena bangunannya glossy, kinclong, tapi monumen yang buruk. It's not IKN gitu. Berat kan kalikan puluhan proyek, saya harus berdebat begitu. Ada orang yang paham, kadang-kadang nggak paham. Akhirnya ya saya pakai the power of Pak Presiden. On behalf Presiden, saya bilang, Pak ini bukan maunya Ridwan Kamil Pak, saya bilang. Ini saya ketitipan dari Presiden, yang namanya bangunan harus hijau. Cuman saya bahasakan dengan bahasa teknis. Akhirnya ya ngalah. Banyak itu, 1, 2 atau... Dan saya orangnya solutif ya, nggak bilang, bongkar, enggak. Tapi kasih... Misalkan contoh, Pak ini bangunannya udah beres dindingnya. Iya Pak, tinggal tambahin pakai besi-besi, Anda bikin kayak rangka ke depan, rangkanya taruh pot bunga, kalikan 10 lantai, itu aja Pak. Saya nggak maksa kaca dibongkar, nyawa ke dalamnya dijadiin hutan, enggak. Ada cara, gitu, iya. Jadi win-win. Solutif lah ya. Ya, karena saya kan bukan dosen teori ya, saya kan practicing arsitek dalam hidup saya, jadi solusi-solusi gitu. Tapi sebelum bangunan itu telat, bisa dikoreksi. Dikoreksinya di dalam gambar. Saya bilang bikin kayak di Bandara Changi tuh, shopping, tengahnya tiba-tiba ada air terjun, ada hutan tropis. Itu yang kita mau. Oh ya Pak, revisi. Jadi ada yang karena saya telat datang, ada yang saya datang mereka sedang perencanaan. Jadi saya bisa komitmenkan ke masyarakat kalau IKN ini dalam 5 tahun ini sesuai dengan apa yang kita jaga, prinsip-prinsipnya, insya Allah salah satu kota terbaik di dunia. Pak Presiden dan kapan lagi kan? Ya, Pak Presiden kan di beberapa kesempatan kan kalau mau menilai 10 tahun lah kalau betul. Mau melihat apa yang sedang dilakukan sekarang. Gitu. Kan tahap 1 nggak semua kementerian terbangun juga, butuh 3 tahun. Berarti kan tidak di era Pak Jokowi ya.
Kalau Pak Prabowo nanti takdirnya diputuskan menang, ya berarti di era Pak Prabowo seluruh kementeriannya. Gedung DPR juga belum dibangun. Ya. Jadi mungkin 3 tahun, 4 tahun DPR ini masih di sini, tapi presidennya di sana. Gitu. Tapi ruang untuk kemudian Kang Emil mengkoreksi itu kan ada resistensi juga atau enggak? Enggak. On behalf of Saya Presiden orangnya, langsung. saya orangnya kan bukan, saya tuh diskusi. Oke. Pak, Ngajak ininya ya. Ya kayak gini. Saya nggak bilang itu jelek, saya bilang Pak apa kontribusinya terhadap visi Forest City Pak? Kok nggak kelihatan? Nah dia kan sadar sendiri, oh iya ya, gitu Pak. Ditunjukkan aja ya sebagai sebuah koreksi atas apa yang sedang dijalankan. Nah saya menyukai peran ini karena merasa hidup saya jadi arsitek secara ilmu, akhirnya Allah takdirkan dipakai banget gitu kan, kebayang nggak? Iya, iya. Untuk memastikan. Sebuah proyek yang gede banget. Iya, nggak saya mau bikin buku juga tentang mengkurasi IKN ini. Gitu. Oke. Dan awal pertama diterima Pak Presiden sebagai dosen dan itu diterima oleh Pak Presiden untuk gagasan-gagasan yang Kang Emil ceritakan tadi. Ya beliau kan di berbagai kesempatan sempat ditanya wartawan ya kenapa kok milih Kang Emil? Presiden bilang ya kan arsitek, karyanya ada, disebut aljabar apalah yang beliau paham ya. Yang nggak ada masalah, bukan saya juga nggak ada masalah. Cuma kalau nggak ada posisi kurator, itu dibangun iya, ngejar target iya, tapi kan versi masing-masing. Nanti Jakarta Jilid 2 gitu. Dan Kang Emil mencegah itu terjadi. Karena kita janji ke dunia kita tuh Forest City. Banyak. Makanya saya bilang gini, hei bapak-bapak ya investor, kalau bangunannya hilang di balik pepohonan, itu yang terbaik. Justru ngumpat bangunannya. Tapi kalau masih ingin wajah bangunannya fasadnya kelihatan gitu. Dipuji ya nggak masalah juga saya bilang, tapi maksimal 50% ya gitu. Kalau Jakarta kan 100% bangunannya ini paling nggak ya 50 sampai di bawah itu ya. Jadi sekarang kapan-kapan kalau seri IKN ini lanjut, menurut saya ada apa? Datang ke sana. Saya kasih gambar-gambarnya, bagus. Mabes Polri keren banget, udah kayak resort gitu kan. Kantor BI, perbankan, canggih-canggih lah. Karena ada satu hal yang saya tekankan juga ke arsitek, harus futuristik saya bilang. Oh ya, itu salah satu selain syarat hijau, ya? selain smart, selain livable, futuristik. Gimana tuh futuristik? Jangan banyak sudut-sudut kayak begini, dilengkungin. Saya bilang minimal kayak HP. HP itu kotak, tapi ujungnya lengkung, shape-nya. Itu aja minimal. Kalikan semua yang kita lihat di IKN, kerasa kayak dunia lain. Hanya dengan gestur futuristik tadi ya. Nah, salah satu yang Kang Emil juga bangun atau buat dan saya lihat di sosmednya Kang Emil tuh Hero Memorial ya. Ya, itu masih konsepnya? tahap awal, sekarang dikembangkan oleh Pak Nyoman Warte untuk disempurnakan lah ya. Jadi gagasannya tuh gini, kan di ibu kota harus ada Taman Makam Pahlawan. Sementara Taman Makam Pahlawan kan adanya di Kalibata. Dan definisi pahlawan-pahlawan baru yang meninggal juga tanda kutip lah ya, mungkin hitungan jari lah ya. Jadi kita belum memutuskan ada Taman Makam Pahlawan atau tidak. Jadi mungkin tetap di Jakarta, tapi kan ada seremoni tuh. Ya, kalau kepala negara datang. Malam 17-an itu, malam 17 itu Presiden bikin renungan suci kan biasanya di Taman Makam Pahlawan. Nanti digantikan oleh Plaza Memorial Hero itu atau Plaza Pahlawan sebagai sebelum paginya upacara Agustus, malamnya kita menghormati pahlawan. Disimbolkanlah oleh Soekarno-Hatta kan patung, tapi patungnya dilindungi oleh cangkang Garuda nantinya. Cangkang Garuda, Garuda. Telurnya Garuda lagi didesain Pak Nyoman. Kemudian ada api abadi menyimbolkan Indonesia itu abadi loh. Selama Pancasila kita jaga, sila ketiganya kita jaga persatuannya. Itu api nggak boleh padam gitu. Jadi nanti patungnya itu Soekarno-Hatta melihat ke api, aksisnya itu melihat ke Istana Negara gitu. Itu kalau dari sisi tata ruang ya, the best spot mas. Jadi kalau ke IKN kalau itu jadi harus ke sana melihat kemegahan IKN itu dari titik Hero Memorial karena di bukit, pas di bukit. Titik tingginya. Terus di belakangnya ada tiang bendera tertinggi se-Indonesia. 45 meter lebih. Benderanya
Mungkin kayak segede setengah ruang ini kali. Apa segedung ini setengahnya. Gede banget. Iya, karena tiang aja 45 meter. Kan biasanya tiang 17 tuh. Iya, iya. Yang bendera pusaka. Ini kita 3 kali lipat. 45. Nah, ini prosesnya sedang tahap Itu beres untuk- di Agustus. Oh, Agustus beres. Iya. Jadi upacara malam renungannya di situ, lalu paginya di Dan upacara bendera juga mungkin lagi dipertimbangkan nggak pakai tenda. open. Karena Presiden ingin memperlihatkan keindahan istana presidennya, jadi mungkin pakai payung. Tapi payungnya payung adat gitu. Lucu juga. Udah di konsep ya. Jadi saya ngasih ide juga, Pak kalau memang kan harus teduh Pak, takut iya. hujan. Payung Bali aja. Oh, oke. Kalau jadi ya, kalau Iya, jadi saya yang ngasih ide ke Presiden. Jadi nanti kebayang nggak tamu-tamu undangan upacara bendera, terus ada payung warna-warni itu, ada yang emas, ada kayak di Bali kan? Iya, iya. Gitu. Terkait dengan hal ini seru sih. Cuman ada yang kritik, ini kita sibuk dengan simbol, sibuk dengan tanda. Nanggap itu gimana? Ini IKN itu merubah gaya hidup seperti COVID. Cuman belum kelihatan. Anda menilai sesuatu yang belum jadi. Kayak kereta api cepat. Oke. Diomongin. Pas udah jadinya udah lebih dari 2 juta orang pakai. Saya aja susah dapet tiketnya kan. Semua orang happy. Di Bandung tuh lahir tren baru yang namanya day trip turis kan. Pagi-pagi pulang sore dan lain sebagainya. Persis sama. Dikomentarin sebelum Ketika jadi. belum. Nah, saya izinkan saya menerangkan. IKN itu memindahkan pola pikir. Satu, di sana kantor bisa di mana aja. Satu, orang bisa produktif seperti ini atau produktif di hutan sebelah, produktif di pinggir jalan karena terkoneksi dengan smart city. Kemudian antar bangunan ada jembatan, sehingga orang kalau mau jalan kaki, walking distance ya. oh saya mau rapat di Kementerian Menko Marves misalnya, ini tinggal jalan aja tanpa harus lewat aspal gitu kan. Mobilitasnya full listrik, nggak boleh ada mobil Berbahan BBM ya, bensin yang fossil fuel gitu. Kemudian smartnya udah tadi, mobilitasnya, kemudian bangunan hijau itu wajib lulus green building semua. Targetnya rata-rata kalau skornya 132 dia platinum terbaik. Jadi bangunannya aja udah nggak biasa, udah wajahnya menghutan, secara performa dia sangat efisien energi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang simbolis, mungkin orang yang mengkritik tidak mendapatkan informasi lebih luas tentang substansinya. Simbolisnya ada, ya, tapi penting. substansinya juga kuat. Ya, tentang contoh, Pak, budaya Papua di mana? Ada di ruangan Istana Presiden. Pak, perwakilan provinsi ada totem-totem mewakili 38 tiang raksasa di pinggir jalan gitu kan. Pak, aksis ini hero ada. Jadi simbolis ada, tapi IKN bukan tentang itu. Kalau IKN hanya direduksi tentang simbolis, itu namanya pusat pemerintahan aja. Sementara IKN itu tadi kota yang lengkap. Ada pendidikan, mau ada universitas internasional masuk, ada investor udah 40 triliun, membangun segala rupa. Mereka kan ngitung return kan? Gitu. Kemudian ada lapangan olahraga, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh jawab, kritik kita butuhkan, tapi harus adil lah gitu. Kalau yang dimintanya belum datang, berarti itu masalahnya waktu, bukan tidak disediakan. Nah, untuk waktu itu kan butuh kesabaran ya, dan butuh. Makanya saya bilang analogi terdekat adalah kereta bus aja. Iya, iya. Ketika belum itu ramenya kayak apa ya? Sekarang anggap kereta bus belum selesai, pasti masih rame ngeritik-ngeritik. Tapi setelah selesai luar biasa, ekonomi, teknologi. Bahkan nanti bus itu tembus ke Surabaya, Mas. Iya. Dan nggak akan selama kemarin, karena kemarin itu lama itu pembebasan tanah. Ya, sekarang terus tanah priangannya gembur, banyak longsor. Nanti mah melipir tol. Ya. Jadi nanti bayangin ini tol Cisumdawu, sebelahnya melipir ada wush ke Bandara Kertajati, bablas sampai Surabaya. Mungkin cuma 3 jam ke Surabaya. Nah, untuk bus kan sekarang orang sudah punya dapat manfaatnya. Kalau IKN menurut bayangan Kang Emil sebagai kurator dan orang yang sering ke sana, orang akan bisa menerima ini sebagai definisi orang itu siapa? Kalau orang itu orang Kalimantan, orang Sulawesi, saya pastikan dapat benefit. Langsung. Suplai makanan dari Sulawesi, suplai
pekerja, suplai bahan bangunan itu dari sana. Dan yang dapat benefit orang Jakarta, sebagian populasinya pindah. Akan pindah. Pindah ke sana, khususnya yang PNS kan. Berarti kan pindah dengan keluarga. Ya. Makanya ada pertanyaan, saya diundang di Amerika bulan Juni. Jakarta after capital, dia bilang apa? Yang undang saya sebagai kurator. Bukan sebagai cagup Jakarta ya, itu kan belum pasti. Tapi banyak Sebagai orang kurator. bertanya. Tapi jawabannya sederhana, yang pasti beban Jakarta berkurang. Oke. Apakah menyelesaikan 100%? Mungkin tidak, jangan terlalu naif juga ya. Pindah IKN masalah Semua Jakarta selesai, enggak juga. Tapi mengurangi Beban. saya pastikan iya. Kan berarti nanti banyak gedung kosong, Mas, Ya. yang ditinggalkan ke IKN kan. Menjadi apa? Ada gagasan, ya udah dirubah jadi hotel, bisa. Dirubah jadi gedung kreatif, bisa. Atau dibongkar, bisa. Jadi ruang hijau. terbuka hijau ya. Bisa. Jadi Jakarta terkurangi beban, dapat benefit juga. Kalau untuk orang-orang yang merasa dirugikan karena IKN itu, kira-kira akan menerima kapan? Kalau yang Sulawesi Kalimantan kan, ya hari ini mungkin Makanya yang bisa. dirugikan itu siapa? Misalnya orang yang punya kepentingan di Jakarta karena dia tinggal di sini, lalu ekonominya berubah ke sana semua. Yang dirugikan artis. Dulu Artis ibu dijuluki kota. artis ibu kota, sekarang artis daerah. Kamu dari mana artisnya? Artis daerah. Dari Jakarta. Rate-nya mohon maaf disamakan dengan artis daerah. Kalau dulu kan kalau di kampung ya, ini yang nyanyi siapa? Artis ibu kota. Oh, rate-nya 2 kali dari artis kabupaten ini. Oh gitu. Nah, yang dirugikan mungkin itu. Labeling aja ya. Ya, menurut saya sih nggak ada yang dirugikan ya. Lebih banyak orang ditantang ke dunia baru, orang yang tinggal di sana dapat opportunity baru. Maka kalau boleh saya sampaikan ya, ini anak-anak Gen Z ini coba teliti deh. Peluang apa? Waduh, banyak banget peluangnya. Kamu bisnis apa di sana ini dari nol. Oke. Sebutkan kebutuhan sebuah kota metropolitan dibutuhin di sana semua. Jangan sampai semua oleh perusahaan besar, UMKM yang kan kita negeri UMKM ya. Nggak mungkin kan semua makan di restoran besar gitu. Terus startup apa. Ya, ya. Itu persis kalau data terakhir kan jumlah urbanisasi atau Indonesia kan akan menjadi urban kira-kira 60-65% nih 2-3 tahun ke depan. Dan kebutuhan urban itu kan kurang lebih sama tuh. Butuh kedai, butuh orang nongkrong, butuh orang sosialisasi ya dengan konser dan Makanya sebagainya. sekarang saya lagi mengingatkan OIKN agar jangan ngebangun bangunan aja. Oke. Segera ngobrol dengan industri kuliner. Ini 17 Agustus kalau gedungnya beres, keren. Orang butuh makan. Makan di mana? Masa harus ngetering lagi ke Balikpapan? Saya bilang, jangan telat dari sekarang. Sambil ini konstruksi finishing di bawah Bukan udah kayak setting kuliner. kafe-kafe. Jadi pas nanti Agustusan orang udah makan Padang, ngopi Bandung apa di sana. Makanya PR-nya banyak banget. Ada pressure waktu Kang Emil tiap minggu ke Jakarta berkantor di PUPR. Iya, dua hari seminggu. 2 hari seminggu. 2 hari seminggu di Jakarta, 2 minggu sekali ke IKN. Jadi sudah beradaptasi dengan perubahan yang Ya, saya beradaptasi aja. Yang saya nggak tahu kalau saya misalkan nanti gubernur lagi, apakah jabatan kurator masih boleh kan didobel gitu ya, Ya, karena keilmuannya kan. ya, Kalau boleh sih double aja. karena dosen dan praktisinya. Ya karena itu kan karena Ilmunya. ilmunya bukan karena politik. Dan saya menyukai. Dan juga saya nggak tahu dibayar berapa oleh IKN saya. Karena saya rapat-rapat aja. Tapi keahliannya kan dipanggil untuk. Makanya istilah saya itu bela negara. Iya, bela negara tadi. Jarang-jarang saya menjaga marwah bangsa ini lewat ilmu kan jarang-jarang tuh. Ya. Nah saya merasa ini one in a lifetime opportunity ya. Menjaga marwah bangsa dalam bentuk IKN ini supaya kelas dunia. Untuk tugas itu Kang Emil disupport atau tim atau biasa Ya, sendiri? ada administrasi dan ada tim lain. Tim lain itu kalau sudah lulus dari saya, Dia yang bisa. baru masuk ke teknis banget, dibedah satu-satu. Kalau saya lebih ke prinsip aja. Prinsip benar, baru di subsidiarisasi ya, dibuat ke tim lain. Ya kayak apa British Got Talent lah gitu. Saya Simon Cowell-nya gitu. Yang ini sadis-sadis. ya, yang menang kayak dilatih lagi, disempurnakan Oke. gitu. Ada Golden Buzzer juga dong di sana. Ada. Mana ya? Ada yang Saya mana yang bilang paling gini, bagus? Kan suka dinilai. Pak Presiden suka tanya pas groundbreaking, Ridwan nilainya berapa?
waduh Pak, ini harus berobat jalan gitu. Oke, ada istilah-istilah itu. Ya udah benerin lagi. Wah ini Pak, ini saya nggak ada komen Pak, keren banget. Nilainya 9 gitu. Oke. Pernah diumumin. Terima kasih sudah mau groundbreaking ini menurut Pak Ridwan kurator. Ini nilainya 9. Oh udah gitu. Nah, saya bukan lip service ya, karena memang udah saya ukur ini yang terbaik. Semuanya ya. Jadi ada, dan saya bangga mayoritas arsitek Indonesia juga. Oke. Karya anak bangsa yang saya bilang Keren-keren ya. kelas dunia lah, beberapa gitu. Beberapa yang masih belum tapi. Oke. Ini kan membenahi semua yang baru dari nol. Sebenarnya saya ingin tanya peran keilmuan, desain, arsitektur untuk sebuah perencanaan itu di awal sebenarnya untuk apanya Kang Emil ya? Gini, desain arsitektur itu kan problem solving. Problem solving. Ada visi membangun sesuatu, tapi nggak bisa mahal. Apa solusinya? Tapi harus kelas dunia. Apa Tapi nggak boleh mahal. Apa solusinya? Tapi tanahnya nggak datar, tanahnya juga miring. Apa solusinya? Oke. Tapi di kapling kamu ada danau. Apa solusinya? Kan gitu. Nah itulah desain, mengkompromikan agar semua Problem seimbang. soal. Oke. Gitu. Makanya saya bilang desain dan architecture itu adalah problem solving profession. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak masalah di IKN sebenarnya peran keilmuannya Buat arsitek sih semakin tertantang. Karena IKN mohon maaf bukan lahan datar kayak Jakarta. Ya, dia IKN berbukit-bukit. berbukit-bukit. Ada kalanya dibiarkan, ada kalanya harus dipapas, ada kalanya harus ditimbun. Tapi yang penting seimbang. Oke. Selain punya ruang untuk memastikan adaptasi yang tadi Kang Emil sebut di awal ya. Dan sekarang kan ada tantangan-tantangan yang baru juga datang gitu ya. Dan juga ngurusin hal-hal yang kayaknya di luar perkiraan kami tuh. Kang Emil ngurusin perawatan wajah dan sebagainya. Itu munculnya gimana awal-awalnya kalau boleh tahu? Saya itu sebenarnya entrepreneur. Makanya saya dulu DNA-nya entrepreneur. Ya, DNA saya itu entrepreneur. Tapi senang ngajar karena ayah ibu saya itu dosen. Ya. Jadi saya itu love to share gitu. Jadi dasarnya itu. Makanya saya bukan hanya karyawan arsitek. Dulu di Amerika karyawan arsitek. Ya. Sekarang saya pas pulang saya mendirikan kan menjadi entrepreneur. Jadi dasarnya itu. Jadi pada saat ada waktu kosong, ya saya berentrepreneur aja. Oke. Pikiran jalan terus. Pikiran jalan terus. Jadi jangan, oh Bapak pengangguran, kasihan banget. Gara-gara nganggur Bapak jadi juri Putri Indonesia. Saya tuh mau balas tapi males lah ya. Netizen kan gitu-gitu. Iya. Saya cuma bilang, Pak, kasihan Pak. Saya bilang, saya tuh nggak nganggur. Sebelum jadi wali kota gubernur pun, saya punya kantor arsitek, karyawan 40-an. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa setelah itu ya saya balik ngurusin itu. Tapi karena setelah 10 tahun profil saya naik, follower saya naik, lahirlah bisnis-bisnis di luar ilmu saya, yaitu ilmu mengendorse tadi. Jadi dari mulai skincare, dari mulai kafe, dari mulai carbon trading sekarang lagi dijajaki, dari mulai digital banking, semua pengen ada profil saya. Ya saya bilang selama bagus, bermanfaat, halal ya hayu-hayu aja gitu. Karena nanti kalau sudah saya jadi pejabat lagi, saya kan nggak bisa, nggak secara etika nggak boleh punya jabatan eksekutif ya. Jadi itulah kenapa saya lagi bahagia karena menikmati dunia baru yang saya beradaptasi dengan cepat, dengan kesibukan yang setara. Kalau dulu kesibukannya ngurusin public service, sekarang kesibukannya ngurus bisnis. Sambil IKN kan nggak tiap hari ya, saya kan hanya rapat 2 hari seminggu. Terus sisanya apa ya? Sibuk. Jadi kesimpulannya tolong disampaikan, Ridwan Kamil bukan pengangguran. Banyak kerjaan malah. Banyak kerjaan, memang tidak perlu semua saya ceritakan. Iya. Kalau Kang Emil sendiri untuk ke depan nih, politik kan ya kita udah bisa baca lah karena penghitungan sudah mulai didapatkan untuk pilpres, untuk legislatif dan sebagainya. Ke depan Kang Emil dari 2 surat yang diberikan dari Partai Golkar, Jakarta atau ya gini, Jabar? Saya itu memenangkan 02 pakai data. Saya itu survei Mas tentang
berapa persen 02 menang di Jawa Barat ya. 2 kali surveinya. Di awal untuk tahu peta, kemudian data itu saya pakai untuk oke, kita lemah di sini ya, ke resourcesnya kita di sini. Ini kita kuat secukupnya aja ya. Tapi nggak saya publikasi. Itu awal tuh kapan? Awal tuh pas mulai Novemberan lah ya. Oke, November 2023. Iya, pas 2 minggu menjelang saya survei lagi. Di survei kita itu, kita udah 55. Tapi swing voter masih ada. Saya bilang pasti kita Akan tambah. insya Allah nambah nih swing, asal bisa diyakinkan. Mungkin 60. Hasilnya di terakhir alhamdulillah mendekati 59 kan. Basis data. Nah, apa poinnya terhadap masa depan saya? Jakarta dan Jawa Barat pun saya mau survei dulu. Persepsinya karena incumbent kan gitu ya, memang terlihat lebih mudah di Jawa Barat. Tapi kan di Jakarta juga kepake ilmunya ngurusin kota. Maka hati memang berat di Jawa Barat, tapi tidak menutup Jakarta. Nah keputusannya mungkin Juni. Kenapa Juni? Karena itu bulan-bulan perjodohan politik. Kalau ke Jakarta dengan siapa, kalau dengan Jawa Barat dengan siapa, itu mungkin Juni. Juni perjodohan, Juli keputusan, Agustus pendaftaran, September mulai kampanye, November pencoblosan, MK-MKan mungkin Desember, jadi pelantikan mungkin Januari. Tapi sambil sampai Januari, ya saya mau sibuk yang rewarding seperti ini. Kalau untuk politik yang partai, Kang Emil kan sejak akhir tahun lalu bergabung dengan Golkar. Ada bayangan tentang partai politik yang Kang Emil impikan atau apa yang mau Saya kan di situ? Orang profesional yang masuk politik, jadi pelan-pelan saya belajar semua dimensinya. Sampai 2 tahun lalu kan saya nggak ikut partai politik. Ya, betul. Baru Januari 2023 saya Mulai putuskan. Kenapa Golkar? Karena saya melihat Golkar partai tengah. Oke. Tidak terlalu, dan Pancasila itu kan di tengah, mengakomodir yang kanan, mengakomodir yang kiri gitu kan. Dan saya merasa itu. Kedua, saya tanya ke ibu saya, kan aktivis juga dulu zaman mahasiswanya, punya pandangan. Ya itulah kenapa saya pilih partai Golkar. Dan waktu di challenge di Pilpres Pileg kemarin, alhamdulillah Allah mudahkan tujuan saya. Sebagai ketua pemenangan TKD Prabowo Gibran 02 menang. Jabar ya. Golkar Jawa Barat DPR-nya dulu 2004 juara ya, udah 20 tahun. Alhamdulillah sekarang ranking 1 lagi. Kemudian istri saya 10 tahun mendampingi, mengabdi, memang pinter juga kan, doktor apa, punya takdir sendiri, menang suara terbanyak di Golkarnya. So, jadi saya lagi happy. Allah kabulkan semua target-target saya, Mas. Nah, jadi kalau pertanyaannya partai ya tetap di kuning. Saya kira saya udah nyaman di situ lah. Oke. Dan indeks intelektualitas doktor itu paling banyak Golkar. Oh, jadi orang-orang akademik itu paling banyak di Golkar. Oke. Makanya Golkar punya sekolah namanya Golkar Institute. Ya. Yang jadi, di sini ya, di DPP. Di DPP. Jadi sekolah politik bukan untuk kader ya. Ya, untuk siapapun. Siapapun boleh mau belajar politik. Kalau ujungnya jadi kader alhamdulillah, tapi enggak masalah. Kan nggak ada partai lain bikin sekolah untuk terbuka. Publik ya. Profesor Mahbubani juga advisernya kan, yang ASEAN di Singapura. Jadi seserius itu. Menurut saya kan partai politik itu kayak kendaraan, Mas. Gimana supirnya di momen itu, gimana tipe penumpang di momen itu. Bisa buruk partai itu kalau supir dan penumpangnya buruk kan. Bisa baik dan keren. Jadi bagi saya bukan, oh ini Golkar partai tertua, Orde Baru. Enggak juga. Itu gimana momen ya dikendarai ya. Nah, makanya kemarin kenapa kita menang, karena salah satunya kita melihat data, warga itu suka Pak Jokowi tinggi sekali, hampir 80%. Maka di sebulan terakhir, campaign kita adalah Golkar bersama Jokowi. Golkar setia Jokowi. Sehingga orang yang senang ke Pak Jokowi, akan bingung milih partai, ada slogan itu, dan saya bikin konten-konten khusus Golkar. Saya punya keyakinan itu yang membuat penambahan suara Golkar signifikan. Itu bukan prakondisi jika Pak Jokowi akan ke Golkar? Gosip terakhir begitu kan, Golkar partai terbuka. Pak Jokowi kalau sudah tidak presiden ya menjadi warga biasa, punya hak lah ya. Memang lagi rame tapi saya nggak tahu. Kita dukung yang terbaik aja.
Karena partainya kan partai terbuka ya. Ya. Yang terbaik juga untuk IKN. Karena salah satu legacy yang paling gede ya kalau Pak Jokowi sudah selesai. Iya. Dan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kang Emil nih, kurator punya tanggung jawab dan beban nggak? Lebih banyak happy-nya, khawatirnya cuman jangan sampai apa yang sudah disetujui di lapangan. Iya. Ya, karena saya nggak punya kemampuan fisik untuk ngemandorin secara fisik. Saya itu ngemandorin secara perencanaan, sesekali aja ke lapangan. Itu aja sih. Terus sambil berharap jangan ada tadi berita-berita yang kurang kondusif ya. Yang menurut saya harusnya bisa disempurnakan, diperbaiki. Dan yang excitingnya itu IKN tuh mau punya bandara loh dalam hitungan bulan. Jadi nanti terbangnya itu orang Jakarta nggak harus ke Balikpapan, langsung ke IKN thread. Dari IKN ke alun-alunnya itu cuma 15 menit. Nama bandaranya udah disebut kan? Nah, penamaan tuh masih banyak ide apa nama suku bangsa. Saya sempat ngusulin ya nama-nama provinsi juga Pak. Jadi nama jalan Jawa Barat biar semua merasa punya. Jalan provinsi Jawa Tengah, jalan apa nama pahlawan, apa nama apa kan biasanya gitu. Nah itu belum diputuskan. Biasanya kerjasama geospasial itu ya? Ya, BIG tapi itu ya? butuh apa? Di Jakarta kan pernah heboh ya, ada perubahan nama, nggak disetujui warga, jangan sampai kejadian ya. Makanya kita clear ya untuk menentukan. Mencari orang-orang bijak, prosedur yang baik untuk memberi nama yang Nusantara. Gitu. Dan nama kan kata orang doa ya. Kalau namanya baik kan doa juga baik. Ridwan Kamil. Ridwan itu artinya diridoi. Kamil itu artinya insan yang paripurna. Jadi saya mungkin ya doa orang tua untuk menjadi insan yang paripurna. Amin. Diridoi Tuhan untuk menjadi insan yang paripurna, banyak manfaat. Kayaknya benar tuh doanya. Dan kayaknya dalam perjalanan nama awalnya kan Muhammad dengan meneladani Nabi Muhammad mungkin begitu. Dan perjalanan Kang Emil kalau dibaca kayaknya ke situ semua ya. Doa itu mewujud sekaligus dalam perjalanan sebagai dipikir-pikir sekarang ya. Makanya jangan sembarang ngasih nama anak. Thank you Kang Emil. Waktunya. Iya seru, nggak kerasa. Udah sejam? Udah sejam. Oh my god. Iya benar.